Mall pelayanan publik yang kami maksudkan adalah mall pelayanan publik dalam aspek administrasi, bukan dalam mall belanja-belanja. Karena ini tak lepas dari begitu susah payahnya orang tua kita, tokoh kita di Kota Tebing Tinggi, Bapak Insinyur Haji Umar Jurinda Hasibuan, beserta Bapak Oki Indonesia Siregar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saat ini kita sedang bersama Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Surya Dharma. Dan ada satu hal yang membanggakan untuk Kota Tebing Tinggi, mungkin untuk pertama kalinya hadir mall pelayanan publik di Provinsi Sumatera Utara, itu ada di Kota Tebing Tinggi. Dan alhamdulillah soft opening dan juga grand openingnya sudah kita laksanakan, bahkan saat ini juga sudah melayani berbagai pelayanan kepada masyarakat. Dan kita langsung aja bertanya, sebenarnya apa yang mendasari hadirnya mall pelayanan publik di Kota Tebing Tinggi gitu? Dibayangin dengan apa ya, daerah kabupaten kota lainnya, tapi Tebing Tinggi nih bisa duluan di Provinsi Sumatera Utara nih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ari, yang kami sedikit saja menyampaikan dulu awal ataupun opening kita. Kita juga berterima kasih lah kepada saudara Ari Nasution ini, yang merupakan, boleh dibilangkan sebagai katakanlah jembatan lah menyampaikan hal-hal yang positif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Tebing Tinggi. Dan dalam hal ini kami juga merasa berterima kasih juga, beliau ini mau hadir, beliau ini mau berkontribusi terhadap apa yang menjadi persoalan-persoalan Tebing Tinggi. Nah, bicara tentang mall pelayanan publik adalah sesuatu yang kita rasa bahwa ini adalah hal yang sangat boleh dibilangkan barulah dalam dunia pelayanan di Provinsi Sumatera Utara umumnya dan Kota Tebing Tinggi, yaitu tentang berdirinya mall pelayanan publik. Kami tidak terlalu luas lah membatasi tentang regulasi-regulasi ini, tetapi tentang latar belakang ataupun story daripada berdirinya mall pelayanan publik ini, Ari, adalah bagaimana sebenarnya pelayanan itu. Kami tadi juga sudah melaksanakan kegiatan informatif lah terhadap salah satu kecamatan, yang mana kami mengambil inti ataupun kesimpulan bahwa ternyata masyarakat itu sangat mendambakan pelayanan-pelayanan yang lebih prima. Nah, mall pelayanan publik ini hadir juga menjawab tantangan-tantangan itu. Semakin dekatnya jangkauan, karena memang lagi-lagi mall pelayanan publik yang kami maksudkan adalah mall pelayanan publik dalam aspek administrasi, bukan dalam mall belanja-belanja. Karena awalnya kita itu pasti, wah Tebing udah punya mall. Ternyata setelah mereka tahu, oh tempat perizinan, bukan belanja. Luar biasanya memang yang pertama, ini tak lepas dari begitu susah payahnya orang tua kita, tokoh kita di Kota Tebing Tinggi, Bapak Insinyur Haji Umar Jurinda Hasibuan, beserta Bapak Oki Indonesia Siregar, yang telah bersusah payah menginisiasi, menggagasi agar kondisi-kondisi terkait masalah pelayanan bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat dan sesingkat-singkatnya. Dan itu memang menjadi patron beliau dalam persoalan pelayanan ini, bagaimana masyarakat itu dimudahkan, pelaku usaha itu dimudahkan. Dan tentunya suasana ini kami manfaatkan lah perintah Pak Wali Kota terdahulu itu membuat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini harus bekerja ekstra keras, Hari. Jadi begitu dapat perintah ya kami ya gimana upaya-upaya ini. Dan tentunya tahu sendirilah Pak Umar Jurinda Hasibuan, orang tua kita itu memang sangat luar biasa, konsen sekali terhadap apa yang namanya upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Itu artinya bahwa mall pelayanan publik ini lebih ke apa ya, berarti ada galeri-galeri yang punya fungsi masing-masing untuk melayani bidang masing-masing.
Ada berapa sebenarnya pelayanan yang ada di Mall Pelayanan Publik Kota Tebing Tinggi ini, Pak? Yang jelasnya kita juga kan untuk nomenklatur peraturan wali kota nomor 46 tahun 2017 itu tentang pelimpahan kewenangan itu. Jadi Dinas Penanaman Modal itu pertama dari sisi tupoksinya itu katakanlah melakukan pengurusan terhadap 120 perizinan dan non perizinan. 120 perizinan dan Dan oleh karenanya melalui kesempatan di Mall Pelayanan Publik ini kita adopsi semua. Jadi ada lebih kurang 40 unit kerja, 20 Kementerian BUMN dan instansi lain dan 19 dari OPD. Tentunya hal ini memberikan gambaran bahwa semua secara terpadu akan diselesaikan di sini. Jadi grade-nya itu ada lebih kurang 40 grade, terdiri OPD otonom, kemudian Kementerian BUMN, perbankan dan lain-lain. Dan tentunya dari apa yang sudah kami laksanakan terhadap pengisian grade ini masih banyak sebenarnya yang mau lah melakukan kegiatan di Mall Pelayanan Publik karena terbatasnya sarana dan fasilitas dalam pengertian grade itu pun sudah kita float sekian katakanlah. Jadi intinya semua grade-grade yang ada di situ memang sudahlah merepresentasikan semua jenis pelayanan untuk kebutuhan masyarakat di Kota Tebing Tinggi. Iya, DPMPTSP sendiri melihat udah ramai belum sih masyarakat yang memanfaatkan ini? Luar biasa sekali sebenarnya, luar biasa bahwa beberapa grade itu misalnya taspen orang pensiun dari kalangan katakan hinterland itu dari Siantar, dari Serge, dari mana ya Simalungun sudah ke sini. Kemudian misalnya orang sudah tidak sulit-sulit lagi kalau misalnya dalam pengurusan perpanjangan STNK itu masyarakat sudah tak lama-lama lagi masuk berkas 5 menit siap Sudah nyaman lagi ya ruangan dingin. Nah jadi memang sekadar informasi bahwa nanti akan ada satu lagi namanya layanan sinergis yaitu PT Asabri. Jadi pensiunan TNI Polri nanti cukup melengkapi administrasi datang ke Mall Pelayanan Publik. Tentunya ada mereka di grade PT Taspen. Intinya sekali lagi bahwa memang ya itulah kita pun plus minusnya pasti ada. Jadi kita akui bahwa memang kekurangan-kekurangan itulah menjadi bahan inventarisasi permasalahan bagi ini. Iya, artinya bahwa kalau menurut saya pribadi mengelola itu nggak gampang nih Pak. Betul sekali. Begitu banyak yang harus dikelola menjadi satu dan apa yang dilakukan oleh mungkin dari Bapak sendiri selaku Kepala Dinas untuk mempromosikan, untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini ada tempat layanan yang semuanya udah bisa kita dapatkan hanya di satu tempat gitu. Siap. Nah inilah kita juga kan bekerja sama, mungkin kemarin kita sudah bekerja sama dengan Radio Dish kan, hari itu tahu kan. Nah cuman ini Pak Saniman ini bertanggung jawab melakukan semacam perpanjangan informasi. Kedua, kita banyak juga, artinya kita melakukan sinergitas dengan dunia pers, jurnalistik, praktisi-praktisi untuk menyampaikan terhadap kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi era Pak Umar Jurin Sibuan. Tentunya kita berharap juga, ya siapapun dia, dalam lingkungan manapun bisa menyampaikan ini kepada masyarakat, di kelompok-kelompok apapun saja. Lagi-lagi memang karena memang ini menjadi ikon Kota Tebing Tinggi terkait masalah pelayanan ini, dan tentunya kita harapkan juga semua masyarakat Tebing Tinggi berkontribusi paling tidak menyampaikan juga kepada dunia luar. Inilah secara pelan tapi pasti kita sudah melakukan langkah-langkah penyebar luasan informasi tentang Mall Pelayanan Publik, itu kami kira. Ya, kan? Dan untuk untuk staf dan pegawai sendiri seperti apa langkah yang Bapak lakukan untuk bisa memaksimalkan hadirnya Mall Pelayanan Publik ini di Kota Tebing Tinggi? Iya, lagi-lagi ini persoalan kemauan, kemauan memang. Jadi rekan-rekan kita di adik-adik kita, kemudian jadi gini. Di Dinas Penanaman Modal ini sudah beralih, ada migrasi, ada perubahan nomenklatur. Kalau dulu kan jabatan struktural, sekarang sudah menjadi
Kabin itu dan Kas itu sudah tidak lagi, tapi yang ada di sini pejabat fungsional. Nah, di dalam pejabat ini memang fungsional ini memang ada tugas-tugas baru yang terkait dengan rencana kerjanya apa itu aktivitas kerja. Jadi mau tidak mau semua pejabat fungsional yang ada di Dinas Penanaman Modal ini wajib melakukan publikasi yang tidak terbatas dalam pengertian apakah itu di tengah keluarganya, di tengah masyarakatnya menyampaikan ini. Dan tentunya mereka kita bekali lah dengan satu edukasi-edukasi, kita kirimkan mereka katakanlah pelatihan-pelatihan yang intinya bagaimana meningkatkan kualitas SDM kita ketika mereka menjadi pionir pelayanan perizinan. Tentunya ini kita harapkan mereka juga mampulah katakanlah bersosialisasi lah menyampaikan itu. Kedua kan begini, tugas Dinas Penanaman Modal ini jelas memang bahwa memang kita lebih banyak mempromosikan, kita berupaya juga artinya sebagai institusi ataupun organisasi yang mempromosikan apa hasil-hasil usaha ini dan kepada anak-anak kita, adik-adik kita ini kita instruksikan agar mampulah katakanlah mereview apa kebijakan pemerintah kota terkait masalah dorongan terhadap hidupnya UMKM di Kota Tebing Tinggi. Nanti kalau kita berharap bahwa semua produk ini secara makro nanti kita sampaikan ke BKPM sana, ke kantornya Kementerian Investasi di Jakarta bahwa inilah hasil-hasil masyarakat Kota Tebing Tinggi dalam rangka penguatan ekonomi. Ya, di sana nanti kita jadikan paling tidak ini sudah terdaftar untuk menjadi program legislasi investasi di Kementerian Investasi. Itu tadi tugas anak-anak kita di sini menyampaikan ya sudah kalau pelayanan perizinan itu ya sudah itu rutin, tapi paling penting bagaimana dunia di tebing tinggi ini khususnya dunia investasi ini menggeliat kembali dan tentunya sebagaimana visi misi Bapak Wali Kota terdahulu ini menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai kota perdagangan dan jasa. Itu dia. Termasuk juga tayangan kita ini kan juga setiap tayangan juga bakal nanti mungkin menghadirkan hasil-hasil UMKM. Iya, itu lah. Termasuk kali ini Kopi Dolo. Kopi Dolo. Ya, diminum dulu Pak. Cuman itu nggak ada. Inilah. Artinya sini Ari dan Kadis saja boleh minum kopi, lainnya nggak boleh kan. Nah, tapi saya kira inilah memang kearifan yang harus kita jaga gitu loh. Oleh karenanya memang saya setuju apa yang menjadi gagasan Ari tadi pada setiap tayangan-tayangan seperti itu produk-produk unggulan tebing tinggi ini memang harus kita publish karena memang ini kan boleh dibilangkan ini kan tayangan YouTube kita ini kan memang diakses semua orang kan. Betul. Nanti dari sini akan kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ada produk roti kacang itu sudah terkenal, lemang. Nanti kita akan hadirkan langsung pelaku usahanya untuk hadir dan menyampaikan apa sebenarnya program-program terkait kebijakan tentang investasi dan sampai sejauh mana sebenarnya. Dan kita mau nanti gini, Ari, kita mau langsung kepada pelaku usaha. Betul. Menyampaikan mereka sudah dapat apa fasilitas dari Pemko dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Usaha Tentu. Kalau baik katakan baik, kalau tidak katakan tidak, itu menjadi bahan evaluasi. Oleh karena itu maka segala semua aktivitas kita nanti di sini tetap melabelkan produk-produk yang sifatnya untuk membangun daya dukung ekonomi di tebing tinggi. Dan itu satu bentuk dari DPMPTSP sendiri Pak, mendukung terhadap UMKM atau juga pelaku investasi yang ada di bisa Kota jadi. Tebing Tinggi. Iya, siap. Dan mungkin terakhir nih Pak, kira-kira harapannya nih terhadap mall pelayanan publik yang sudah berjalan dan tetap masih terus melayani masyarakat Kota Tebing Tinggi dan sekitarnya apa ini Pak? Saya kira ada banyak hal yang harus kita harapkan. Bagaimana terbangunnya suasana, sebenarnya suasana itu suasana sinergitas. Saya berharap pertama begini, adanya komunikasi yang baik antar lintas OPD ini dulu. Artinya begini, kalau di sana itu ada beberapa OPD yang katakan mengisi geri-geri itu, paling tidak OPD harus mampulah memblow up semua apa kebijakan-kebijakan terkait masalah kedinasan organisasinya. Betul. Itu pertama. Yang kedua, kita teruslah melakukan komunikasi terhadap dunia usaha, terhadap masyarakat lainnya, agar memanfaatkan ini, mall pelayanan publik ini menjadi rumah sendirilah
bagi perkembangan luasan usahanya begitu. Kalau jadi kebanggaan sebenarnya Pak ya. Ikon Tebing Tinggi itu ikon gitu. Yes. Dan ketiga, saya rasa terhadap siapa sebenarnya di sana adalah yang mengisi gereja itu adalah peserta dari organisasi itu sendiri. Paling tidak berikanlah layanan yang senyum, layanan yang murah, layanan yang memang transparan, dan tentunya menjadikan pelaku usaha itu menjadi raja. Jangan pernah ada hal-hal yang membuat orang itu tidak kita layani. Benar-benar melayani ya? Benar-benar melayani. Tentu kita menyadari banyaklah yang harapan-harapan kita. Kalau bicara dukungan dana, saya kira itu klasik. Tidak pernah dukungan dana. Komitmen dan integritas perlu dibangun ketika memang kita menjadikan pelayanan itu adalah salah satu inspirasi kita untuk memberikan pelayanan kepada bangsa dan negara ini. Iya. Jadi itu yang penting. Dan kedua memang yang terakhir saya kira kan mall pelayanan publik adalah sebuah jawaban bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi yang lahir dan diinisiasi dan digagasi oleh seorang yang bernama Insinyur Umar Junidi Hasibuan. Lain tak ada itu. Itu harus dimaklum. Dan dia orang yang kita sangat hargai itu, mengagasi itu. Dan mudah-mudahan sekali lagi kesempatan podcast ini hari menjadikan warna pelayanan di Tebing Tinggi jelas ya, cerah semua. Tapi sebelumnya Pak, jam operasional nih setiap hari kah? Senin sampai Jumat. Okay. Nah, tapi nanti kalau sudah besar, karena memang kita berharap semua penanganan baik kebutuhan administrasi atau peralatan itu semua di cover di dinas perizinan. Artinya akan terus diperbaiki sampai ini benar-benar maksimal. Iya benar lah. Artinya kita berharap banyak lagi. Ini nanti kita akan berencana juga akan kembangkan satu grade yang namanya grade investasi. Jadi itulah tadi saya sampaikan bahwa output daripada pelayanan itu adalah menguatnya iklim investasi. Kalau sekedar pelayanan perizinan segala macam, saya kira itu sangat memang baik sudah itu nggak ada masalah. Tapi kita mau juga nanti di sana memang akan ada satu katakanlah informasi terkait masalah investasi. Nah nanti data-data potret investasi ada di mall pelayanan publik. Kita berharap nanti di situ nanti ada semacam katakan dibangun juga videotron yang menggambarkan semua jenis usaha di situ tertera di videotron. Kita mau bangun. Jadi masih banyak sebenarnya penting-penting yang untuk memastikan kita yang mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan semua ini demi masyarakat Kota Tebing Tinggi dan sekitar. Siap. Ya baik, mungkin bahwa MPP ini bisa menjadi sebuah jawaban dan solusi buat masyarakat Kota Tebing Tinggi untuk berbagai pelayanan perizinan dan lainnya. Dan tadi juga dikatakan sama Pak Kadis bahwa ini akan terus dimaksimalkan. Dan mudah-mudahan Pak ini bisa menjadi benar-benar kebanggaan dan bisa dimanfaatkan. Jadi jangan sia-siakan, silahkan selesaikan urusan perizinan dan lainnya ke mall pelayanan publik ya setiap Senin sampai dengan Jumat jam operasional, tepatnya di lantai 1 Convention Hall Balai Kartini BP 7. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.